Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Putri Wulandari, NIM 2341104011101 dari kelas 2 MPIC. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ilmu kalam. Yang pertama yaitu dasar-dasar ilmu kalam. Dasar-dasar ilmu kalam itu sendiri ada 10. Yang pertama yaitu definisi ilmu kalam. Ilmu kalam yaitu ilmu untuk memperkokoh penetapan akidah-akidah, keyakinan-keyakinan agama dengan argumentasi pendukungnya dan menolak kesamaran-kesamaran akidah, khususnya akidah yang belum jelas. Ilmu kalam merupakan golongan ilmu nalar rasional yang paling mulia karena di dalamnya membahas ketetapan sah tidaknya iman seseorang. Yang kedua yaitu objek pembahasan ilmu kalam. Objek pembahasannya ialah zat Allah itu sendiri dan diri baginda Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu ada tokoh pelopor ilmu kalam. Ilmu kalam dipelopori oleh atau yang mengajarkannya pertama kali ialah Syekh Abdul Hasan Al-Ansori dan Syekh Abdul Mansur Al-Maturidi. Selanjutnya dasar-dasar yang keempat yaitu sumber-sumber ilmu kalam. Adapun sumber ilmu kalam yang pertama yaitu Al-Quran. Menurut Al-Maturidi Kartanegara, Al-Quran adalah buku induk ilmu pengetahuan di mana tidak ada satu pun yang terlewatkan. Semuanya telah tercover di dalam Al-Quran, baik yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, ataupun hubungan manusia dengan alam dan lingkungan. Dengan demikian, Al-Quran dapat menjadi sumber inspirasi bagi lahirnya beragam ilmu pengetahuan, baik ilmu sosial, ilmu-ilmu budaya, dan ilmu humaniora, ilmu-ilmu alam, terutama ilmu-ilmu yang berhubungan dengan agama. Dasar-dasar yang selanjutnya sumbernya yaitu hadis. Kajian hadis memasuki puncak kepopulerannya ketika memasuki masa tadwid pada abad ke-11 Hijriah yang dikomandoi oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sehingga ketika itu hadis menjadi sebuah bahan kajian yang begitu menggiurkan. Bahkan setelah tadwin muncul berbagai karya kitab yang sangat luar biasa sebagaimana munculnya ragam literatur hadis. Selanjutnya sumber ilmu kalam yaitu hasil pemikiran manusia yang mendalam. Pemikiran adalah kegiatan manusia mencermati suatu pengetahuan yang telah ada dengan menggunakan akal untuk mendapatkan atau mengeluarkan pengetahuan yang baru. Hasil pemikiran manusia khususnya dari orang-orang yang memiliki keilmuan yang mendalam memberikan warna terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, sumber pembahasan dalam ilmu kalam juga dipengaruhi dari hasil pemikiran yang berkenaan dengan ketuhanan. Dasar ilmu kalam yang selanjutnya yaitu nama lain ilmu kalam itu sendiri. Nama lain ilmu kalam ada 5. Yang pertama yaitu usuluddin. Usuluddin adalah substansi ilmu usul, ad-din, dan kaidah-kaidahnya. Nama usuluddin ini adalah nama sebagai julukan disiplin ilmu tauhid. Dinamakan juga ilmu kalam. Adapun yang lainnya yaitu al-fiqih, al-akbar, ilmu tauhid, ilmu akidah dan aqaid, dan teologi. Selanjutnya hukum ilmu kalam.
Hukum ilmu kalam yaitu diwajibkan menurut syara berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Muhammad ayat 19 yang berbunyi, yang memiliki arti mengertilah bahwa sesungguhnya tiada Tuhan melain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukumnya ilmu kalam itu ada dua. Yang pertama itu fardhu ain. Bagi setiap orang yang sudah mukallaf mempelajari akidah-akidah agama dan dalil-dalilnya secara global, itu hukumnya fardhu ain. Selanjutnya yaitu ada hukum yang kedua, yaitu hukumnya fardhu kifayah. Wajib bagi setiap orang yang sudah mukallaf mempelajari akidah-akidah agama secara detail. Jadi mempelajari ilmu-ilmunya itu secara detail, itu hukumnya adalah fardhu kifayah. Selanjutnya ada wilayah kajian ilmu kalam. Yang pertama yaitu mempelajari sifat-sifat dan keesaan Allah. Yang kedua, qadar dan keadilan Allah. Hal ini meliputi persoalan-persoalan seperti keputusan dan berdeterminasi sifat-sifat ketuhanan dan berdeterminasi keputusan baik dan buruk. Yang ketiga yaitu janji dan ancaman Allah. Hal ini berkaitan tentang iman, taubat, peringatan, penundaan keputusan, dan tuduhan kafir tidaknya seorang. Keempat yaitu wahyu dan akal, serta nubuat dan ilmiah. Persoalannya dibicarakan dalam cangkupan ini yaitu tentang kebaikan dari yang baik, keburukan dari yang buruk, kemaksuman dan kemaksuman para nabi. Selanjutnya ada ruang lingkup ilmu kalam. Jamaluddin di dalam buku ilmu kalam yang berjudul Hasanah Intelektual Pemikiran dalam Islam menjelaskan ruang lingkup pembahasan ilmu kalam adalah sebagai berikut. Yang pertama, hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk takdir-takdir Allah. Yang kedua, hal-hal yang berkaitan utusan Allah, yaitu seperti malaikat, nabi. Dan yang ketiga ada hal-hal yang berkaitan dengan hari yang akan datang, ya mencangkup seperti hari kiamat, akhirat, surga, dan neraka. Nah, yang terakhir ada hubungan ilmu kalam dengan ilmu-ilmu lainnya, terutama yaitu hubungan ilmu kalam dengan filsafat dan ilmu tasawuf. Adapun titik persamaan ilmu kalam, filsafat dan tasawuf. Hubungan persamaan antara ilmu kalam dan tasawuf dapat disimpulkan. Titik persamaannya jika diperinci diketemukan persamaan sederhana. Yang pertama, titik persamaan antara ilmu kalam dan tasawuf adalah keduanya membahas tentang keutuhan dan bagaimana manusia bersikap baik kepada Tuhan. Yang kedua yaitu keduanya memiliki kesamaan tujuan, yaitu sebagai ilmu yang mengarahkan memahami agar mampu menambah kemantapan saat beribadah kepada Allah. Ilmu tauhid menghilangkan kesamaran dan menguatkan keyakinan. Sama halnya dengan ilmu tasawuf, yaitu dengan bertasawuf setelah hati bersih maka akan menjadikan kokohnya hubungan hamba dengan Tuhannya yang terasakan di dalam kemantapan hati. Dan adapun hubungan persamaan antara ilmu kalam dan filsafat dapat disimpulkan titik persamaannya, yaitu jika dianalisa maka dapat dipahami secara sederhana. Yang pertama, ilmu kalam merupakan ilmu yang memahami tentang argumen-argumen dari Al-Quran, Al-Hadis,
dan dijelaskan lebih lanjut sebagai pendukung pemahamannya. Demikian juga dengan ilmu tasawuf dan filsafat membuka secara terus-menerus arahan pemahaman yang sedalam-dalamnya. Yang kedua yaitu persamaannya. Di saat ilmu kalam menjelaskan isi pelajaran, maka sebagian ada yang bisa dipahami secara cepat, namun ada sebagian dari argumentasinya yang perlu ditakwil atau dijelaskan lebih lanjut. Demikian juga dengan filsafat, berusaha untuk mencari kejelasan dan kecermatan secara gigih yang dilakukan secara terus-menerus guna pemahaman yang membawa pada tindakan yang lebih layak. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan terkait dengan ilmu kalam. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.